warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita untuk absen terdahulu. Rizky Amalia hadir? Hadir. Saidatul Jannah hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti sudah hadir semua. Marilah kita terdahulu untuk membacakan basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih ingat pembelajaran kita terdahulu tentang Nabi Muhammad SAW berada di Madinah? Masih ingat? Nah, jadi kita mengulang sedikit, ulasan sedikit terkait dari materi kita terdahulu. Bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah, yang dimana banyak sekali kaum muslimin tertindas pada waktu di Mekah. Akhirnya kaum muslimin hijrah ke Madinah, dan di sana Rasulullah membangun masyarakat yang baru dari kaum muhajirin dan kaum ansar, dan di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat peristiwa yang memberikan duka, memberikan suka maupun duka cita. Oke, yang terkait dari materi terdahulu kan sudah dijelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah di detik-detik terakhir Rasulullah sebelum wafat. Ketika itu Rasulullah sakit, yang dimana yang istri beliau Siti Aisyah menghadapi beliau ketika beliau sakaratul maut. Oke, beranjak dari materi kita pada hari ini, masih ada yang tahu materi kita hari ini? Anak-anak masih ada yang tahu materi kita hari ini? Rizky Amalia? Rasyidin, Bu. Oke, materi kita pada hari ini itu betul sekali kata Rizky Amalia, yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan sedikit terkait dari Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Apa tugas-tugas Khulafaur Rasyidin? Dan bagaimana kehidupan pada masa Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun berapa? Ayo, ada yang tahu? Pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini berdiri atas 4 kekhalifahan pertama. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan juga dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, pada puncaknya kejayaan Khulafaur Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai Levan, Kausarnya, dan juga banyak penyebaran Islam pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yang dimana setiap khalifah pada masanya itu memberikan peradaban Islam yang sangat luar biasa, seperti yang dimana perkembangan intelektual yang sangat besar, yang pada masa Ali bin Abi Thalib itu dijelaskan bahwasanya gudangnya ilmu pada masa Ali bin Abi Thalib, dan juga ketegasan yang diberikan pemimpin pada Umar bin Khattab yang memberikan dampak perluasan jazirah Islam, yang dimana dakwah Islam berkembang pesat, dan keadilan yang dirasakan oleh umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam yang merasakan, seperti umat Yahudi dan lain sebagainya, itu merasakan kedamaian, keadilan, dan juga ketentraman pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, syaitan pun takut dengan beliau karena ketegasan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, dan juga kelembutan yang dimiliki sosok pemimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Juga seperti kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau juga mencetuskan pembukuan Al-Quran yang berhasil ditulis pada masa beliau, dan karena beliau juga memberikan dampak besar bagi keilmuan khususnya pada keilmuan Islam pada masa itu. Oke, selanjutnya kita akan diskusi tanya jawab bagaimana sosok-sosok dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Oke, Ibu meminta pada anak-anak untuk mencari di buku ataupun di halaman lainnya
bagaimana terkait informasi terkait dari Khulafaur Rasyidin. Jadi ibu beri waktu 20 menit untuk kalian mencari materi, bahan-bahan untuk didiskusikan nanti. Oke, silahkan dimulai untuk mencari materi-materi tentang Khalifah Rasyidin. Oke, pencarian dari materi waktunya sudah habis. Ibu ingin kalian untuk menjelaskan kepada teman-temannya terkait materi yang ibu sampaikan tadi, dan juga menjelaskannya kepada teman-teman. Baik, kepada Rizky Amalia untuk menjelaskan dari Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari keempat Khulafaur Rasyidin. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus tahun 634 Masehi. Dan beliau adalah salah satu pemeluk Islam yang awal, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah. Dan beliau adalah khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq diberikan saat beliau mempercayai kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lamanya beliau berkuasa sebagai Khulafaur Rasyidin kurang lebih selama 2 tahun 77 hari. Beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah atau di Jazirah Arab. Pemakaman beliau dimakamkan di Masjid Nabawi, yaitu di Madinah. Sebagai pemeluk Islam yang pertama, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar terhadap Islam. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting. Salah satunya yaitu Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan lain-lain. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat beliau mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Kekurangannya mohon dimaafkan. Kepada Sayyidatul Jannah untuk menjelaskan materi dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya, silahkan Sayyidah. Umar bin Khattab termasuk salah satu pemimpin yang hebat dari suri tauladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahannya menjadi salah satu kekuatan terbesar baru di wilayah Timur Tengah, selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khususnya dibentuk sebagai tempat masyarakat dalam mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonomi.
segala pencapaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifahan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar bin Khattab juga khalifah yang sangat tegas dalam memimpin, dan juga beliau sangat disegani pada masa beliau menjabat di Jazirah Arab. Mungkin itu saja Bu yang bisa Ulun jelaskan terkait dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Selanjutnya Rizky Amalia jelaskan terkait materi dari Khalifah Utsman bin Affan. Ayo, silakan. Utsman bin Affan lahir pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juni tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khulafa Rasyidin dengan masa kekuasaan yang terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad SAW membuatnya mendapat julukan Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Beliau berkuasa kurang lebih selama 11 tahun 223 hari. Terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera, Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Sepeninggal Umar, Utsman menggantikannya sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak sekitar 64 atau 65 tahun, menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Berbeda dengan Umar yang memutuskan segala urusan negara dalam kendali kuat khalifah, Utsman lebih cenderung memberikan hak otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Terlepas dari segala capaian dan sumbangsi yang telah dilakukan Utsman, dikritik keras atas beberapa kebijakannya. Yang utama terkait keluarga besarnya yang dipandang lebih dikedepankan untuk menempati berbagai kedudukan penting. Beliau wafat pada tanggal 17 Zulqaidah tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juni 656 Masehi. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi di Madinah. Beliau termasuk suku Umayyah. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Oke, yang terakhir kepada Sayyidatul Jannah untuk menjelaskan Khalifah Ali bin Abi Thalib sekaligus penutup materi kita pada hari ini. Silakan. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Masehi atau 599 Masehi. Adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat Nabi. Secara silsilah Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Ali dengan putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk, pengusung Panji, juga peperangan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Ali juga ditunjuk sebagai pimpinan pasukan pada perang Khaybar. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Ali diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama tiga pendahulunya digolongkan sebagai khulafaur rasyidin. Di sisi lain, kelompok Syiah memandang bahwa Ali yang harusnya mewarisi kepemimpinan umat Islam begitu mengangkatnya Nabi Muhammad SAW atas tafsiran mereka dalam peristiwa Khaydir Qaum membuat kepemimpinan tiga khalifah sebelum dipandang tidak sah. Maka kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi peperangan saudara pertama dalam tubuh umat Muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Sunni dan Syiah sepakat mengenai perbedaan yang saleh dan adil. Juga di dalam kepemimpinan Ali
itu sangat beredar intelektual yang pesat dalam bidang keilmuan Islam. Mungkin itu aja Bu yang bisa Ulun sampaikan terkait dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, tadi dari materi kita pada hari ini, semoga kalian semua memahami dari materi-materi Khalifah Rasyidin yang berkaitan dengan Khalifah Rasyidin, dan juga terkait dari 4 dari Khalifah yang kita jelaskan tadi. Mungkin itu saja dulu dari materi kita dan pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Selanjutnya tugas untuk minggu tadi bisa dikumpulkan kepada Ibu, ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Ibu memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.